Ditiru gawe kopi ini tok ya, melek ditiru. Gawe kopi ini tok yang ditiru. Yang penting melek. Lailatul Qadar itu tidak butuh ibadah banyak. Apa kata Rasul? Ditanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'ul umma al-mudhibin bil akhirah amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-20 satu apa dua apa 7 Arab modif ya gitu 22 ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan kelahiran berbatinan bisa menjadi Ramadan sampai akhir. Malam hari ini sehubungan dengan 10 terakhir Ramadan, dikatakan bahwasanya Ramadan itu awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu bara'atun minan nar. Jadi Ramadan itu dibagi 3 oleh Allah, 3 fase. Yang pertama fase rahmah, Allah turunkan rahmahnya. Kemudian yang kedua fase maghfirah, fase maghfirah, pengampunan. Kemudian yang ketiga bara'atun minan nar, pembebasan dari api neraka. Ini yang perlu kita bahas 10 terakhir malam hari ini. Apa yang dimaksud Allah membebaskan daripada api neraka? Diketahui bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha a'taqa fi kulli yawmin min ramadhana 600,000 man yastahiqqul 'adzab minan nar. Setiap hari Allah membebaskan 600.000 orang yang sudah divonis neraka oleh Allah. Di bulan Ramadan ini dibebaskan oleh Allah per hari sebanyak 600.000 orang per hari. Satu contoh, si A sudah divonis neraka. Barokahnya Ramadan, rahmahnya Ramadan, dan karena di bulan Ramadan itu ada hari barokah, hari pembebasan, maka orang-orang yang sudah divonis neraka gara-gara barokah Ramadan turun di tahun itu, maka orang itu dibebaskan oleh Allah per hari di bulan Ramadan 600.000 orang. Mudah-mudahan orang-orang tua kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari neraka, termasuk kita semua. Kemudian hari kedua sama, ketiga sama, sampai malam Lailatul Qadar Allah membebaskan malam Lailatul Qadar orang yang sudah divonis masuk neraka sebanyak jumlahnya bilangan orang-orang yang dibebaskan dari neraka mulai dari awal Ramadan. Kalau per hari 600.000. Kalau umpamanya Lailatul Qadar terjadi pada tanggal 21 umpamanya, tadi malam umpamanya, berarti 600.000 ping 20 itu yang dibebaskan oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Sebanyak jumlah yang ditotal dari awal itu yang dibebaskan di malam Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Umpamanya 600 punya 10, 6.600, kemudian dikali 2 jadi 20. Itu jumlah yang dibebaskan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Sementara di malam hari raya Idul Fitri Allah bebaskan sebanyak jumlah orang yang dibebaskan dari awal Ramadan, dan juga ditambah dengan orang yang dibebaskan pada malam Lailatul Qadar. Padahal malam Lailatul Qadar jumlahnya 2 kali lipat daripada orang yang dari awal
dibebaskan oleh Allah. Itu makna daripada bara'atun minan nar, pembebasan dari neraka. Harapannya kita semua masuk di malam terakhir daripada 10 terakhir Ramadan. Ini harapan kita semua, dan juga kedua orang tua kita, khususnya mbah-mbah kita, saudara kita, masuk dalam kategori orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Kenapa 10 terakhir itu begitu istimewa? Karena 10 terakhir itu biasanya di masjid-masjid sepi. Yang ramai di mana? Di mall. Padahal 10 terakhir itu saripati ibadah di dalam Ramadan. Saripatinya ada pada 10 terakhir. Kenapa? Karena Rasul menghentikan taharraw lailatul qadri fil witri. Carilah Lailatul Qadar, kata Rasulullah, fil witri, di dalam malam-malam ganjil, minal ashril awahiri, dari 10 terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Makanya karena wis kari pati-pati nih, kari santan-santan nih, wong-wong bodoh males. Makanya di mana-mana kalau sudah 10 terakhir, jemaahnya maju, sopnya maju. Ini karena sudah apa? Santannya itu ada 10 terakhir. Barokah yang paling luar biasa itu ada 10 terakhir, yaitu insya Allah terjadinya daripada malam Lailatul Qadar. Kemungkinannya itu terjadi pada 10 terakhir malam-malam ganjil. Yang jadi pertanyaan, banyak di antara jemaah itu yang bertanya begini, makanya saya sampaikan di mana-mana, Ustaz, kenapa Al-Quran sudah diturunkan kok Lailatul Qadar masih turun baik, padahal Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar? Ini banyak sekali pertanyaan jemaah seperti ini. Saya ingin sampaikan bahwasanya antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar itu berbeda. Ini yang perlu dicatat. Antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar itu berbeda. Dekat Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, memang, tapi fase Al-Quran itu diturunkan dalam 2 fase oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, Al-Quran diturunkan, aku turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, kata Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga di dalam tafsir Jami'ul Bayan dijelaskan innallaha azza wa jalla anzalal qur'ana minallah ilal baitil izzi fi jumlatin wahidah. Allah menurunkan Al-Quran pada fase pertama dari Allah ke Baitul Izzi. Baitul Izzi itu langit dunia, ini namanya Baitul Izzi. Mawaqi'un nujum, tempat bercumurnya daripada bintang-bintang. Kita tahu bulan ada di atas, matahari di atas, bintang di atas. Kita tahu enggak posisinya di mana? Bintang di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima, atau ketujuh bintang. Demikian juga matahari. Kok lebih gede? Kok jangan-jangan lebih dekat gitu? Di mana posisinya matahari? Di langit keberapa? Kedua, ketiga, keempat, kelima, atau ketujuh? Nah, Baitul Izzi itu yang diturunkan Al-Quran pertama kali oleh Allah dari sisi Allah ke Baitul Izzi, itu namanya Mawaqi'un Nujum, tempatnya bintang-bintang. Nah, itu langit ketujuh. Kemudian fase kedua, pada fase kedua ini malaikat yang berperan. Malaikat membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu pada tanggal 17 Ramadan pertama kali di Gua Hira, itu dengan cara mencicil sesuai kondisi Arab saat itu. Jadi kalau dari Allah itu turunnya secara gumbengan, secara keseluruhan, tapi kalau dari malaikat dari Baitul Izzi kepada Nabi Muhammad itu diangsur. Jadi 30 juz diangsur oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sesuai kondisi saat itu sebanyak 23 tahun dikredit. Makanya umatnya senengannya kredit, karena dulu Al-Qurannya turun kredit itu. 23 tahun 30 juz. Itu fase kedua. Dan itu yang diperingati oleh orang Indonesia dengan istilah nuzulul Quran. Jadi fase kedua. Jadi Al-Quran itu suatu yang luar biasa. Al-Quran pertama kali melalui 2 alam. Yang pertama alam lahu, alamnya Gusti Allah.
dari Gusti Allah pada malam Lailatul Qadar ditaruh oleh Allah ke alam malakut, alamnya malaikat, yaitu langit. Langit itu alamnya malaikat, di atasnya itu alamnya Allah. Malaikat tidak bisa masuk ke sana. Makanya Allah langsung yang menurunkan ke Baitul Izzi, kemudian malaikat ini ngambil di Baitul Izzi. Ini langit ke-1 sampai ke-7 itu namanya alam malakut, alamnya malaikat. Manusia tidak bisa masuk ke sana kecuali di Armstrong, ya, masuk ke bulannya. Itu bukan alamnya manusia, tidak akan betah manusia di sana, tidak akan cukup lama, terbatas waktu karena bukan alamnya. Demikian juga malaikat tidak bisa masuk ke alam lahut, alamnya Gusti Allah tidak bisa. Makanya Rasulullah SAW tatkala hijrah, tatkala Isra, mengajak malaikat Jibril masuk ke alam lahut. Apa kata Jibril? Lau khatautu khatwatan la uhriqtu kama ahratin narul hatab. Andaikan aku melangkah Muhammad satu langkah saja dari alam malakut menuju alam lahut ini, maka aku akan terbakar bagaikan kertas dibakar api. Itu alam. Jadi alamnya Gusti Allah tidak bisa dimasuki alam malaikat. Demikian juga langit, alam malaikat tidak bisa dimasuki alam manusia. Itu dua fase. Yang pertama Al-Quran turun dari alam lahut ke alam malakut, alamnya malaikat. Kemudian dari alam malaikat turun ke alam nasut, yaitu alamnya manusia, yaitu diberikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bumi ini adalah alam nasut, alamnya manusia. Makanya malaikat dapat betah gitu, ya. Karena alamnya manusia, apalagi di sumur dagan dapat betah malaikat itu. Itu tiga fase. Dua fase yang diturunkan daripada Al-Quran melalui daripada malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian pertanyaannya, kenapa Allah turunkan Lailatul Qadar? Begini, Allah punya tujuan khusus. Kita umat Nabi Muhammad itu paling sedikit umurnya, paling cilik menungsoni, paling rakwat ibadah. Buktinya 50 waktu jadi 5 waktu. Karena apa? Saking cilik wonge tur yuk rotok ngeyel. Nah, rotok ngeyel ini sing larang gitu ya. Tapi kenapa istimewanya kok umat Nabi Muhammad ini masuk pertama kali ke surga sebelum umat-umat terdahulu masuk? Umat Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Nuh haram masuk neraka, haram masuk surga sebelum masuk dirajam masuk surga. Padahal yang mau dari harus ngene-ngene gitu. Tapi kok iya iso gelem-gelem malaikat tuh masuk ke pertama kali ke surga. Bukan itu permasalahannya. Permasalahannya ada pada di sini. Lailatul Qadar itu ibaratkan dana talangan dari Allah. Paham dana talangannya? Dana talangan dari kita, pahala kita itu ibaratkan tidak pantas untuk mendapatkan tiket surga, tidak layak. Ya, kenapa? Karena ibadah kita itu sesuai menunggu. Sok telat, sok subuh kawanan, ya sok mepet-mepet sholat, kumrungsung segala macam. Kita ini pantas banget untuk tiket surga yang fasilitasnya luar biasa. Terus selamanya. Padahal umur kita kadang 50 tahun, umat Muhammad 60 tahun, masuk surga selamanya. Ya. Berarti ibadah 50 tahun, 60 tahun itu cukup untuk tiket surga selamanya. Tidak cukup sebenarnya. Makanya didatangkanlah Lailatul Qadar yang pada malam hari itu khairum min alfi syahr. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? 83 tahun. Coba kita kalkulasi secara logika. Orang kalau hidup 1 tahun di dalamnya ada Lailatul Qadar, ibarat Ramadan ini, orang menangis 1 Ramadan, berarti orang itu sama umurnya dengan 83 tahun, bahkan lebih banyak. Kenapa? Ibadah di malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Berarti kalau orang hidup 1 tahun umat Nabi Muhammad sama dengan ibadah dia 83 tahun. Itu kalau 1 tahun. Kalau 10 tahun 83 tahun per 10 berapa? 830 tahun. Umurnya umat Nabi Muhammad 10 tahun sama halnya 830 tahun. Itu kalau 10 tahun. Dan kalau yang 50 tahun 8 per 5 berapa? Banyak. Ribuan, puluhan ribu tahun. Jadi umur kita hakikatnya orang yang hidup di dunia umat Nabi Muhammad khususnya, karena Lailatul Qadar hanya terjadi pada umat Muhammad, sebelumnya tidak ada. Khusus umat Nabi Muhammad walaupun hanya umur 50 tahun, ibaratkan per tahun umur 83 tahun per tahun, ping 50
berapa ratus ribu tahun wis hitungan dewi mumet sing hitungan. Nah dari situlah ini dikatakan Lailatul Qadar itu dikatakan dana talangan. Dana talangan itu pahalanya yang sekiranya cukup untuk dibuat tiket surga. Itulah keistimewaan. Makanya kenapa ada istilah semacam itu? Begitulah putra kehebatan daripada umat Muhammad. Ibaratkan begini, itu dari waktu, sekarang dari tempat. Kita sholat, kita tahu bahwasanya as-sholatu fi masjidina hada, sholat di masjid itu kata Rasul, Masjid Nabawi Madinah, sama dengan sholat di Masjid Sumudiragan ping 500. Kebayang, mau sholat di 500 umur berapa? Kalau sholat di Masjidil Haram sama dengannya hanya sholat berapa? 100 kali, 100.000 kali. Kita mau sholat umur berapa sampai 100.000 kali sholat? Itu soal tempat. Itulah keistimewaan yang sehingga walaupun umat Nabi Muhammad itu sedikit dari segi umurnya cendek, wongnya cilik, rapuan ibadah kaya umat Bani Israel, akan tetapi Allah haramkan pintu surga dimasuki oleh umat-umat yang lain sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Itu diantara keistimewaan daripada Lailatul Qadar. Bagaimana katanya Lailatul Qadar itu apakah hanya turun di masa Rasulullah apa sampai akhir zaman? Ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama, Lailatul Qadar itu hanya terjadi sekali pada masa Rasulullah SAW. Dan pendapat ini dibantah oleh jumhur ulama, oleh kesepakatan ulama bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi setiap tahun di bulan Ramadan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, taharrau Lailatul Qadari fil witri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar 10 terakhir malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Ini perintah sampai akhir zaman, bukan hanya perintah untuk sahabat. Oleh karenanya 10 terakhir Rasulullah mulai mengencangkan daripada sarungnya, mulai mensing-singkan dengan bajunya, mulai melipat spraynya, dengan artian Rasulullah lebih banyak iktikaf di masjid 10 terakhir. Tapi wong sungu tilagan malah iktikaf di mall ya. Nah, kewalik ini jelas. Nah, ini tanda-tanda Lailatul Qadar di wonten 3. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar kata Allah? Tidak ada yang tahu sampai Allah sendiri bertanya, apa itu Lailatul Qadar? Nah, para aulia usholihin, para ulama seperti Imam Ghazali menjelaskan tanda-tanda Lailatul Qadar itu ada 3. Tidak dijelaskan secara akurat, tapi tanda-tandanya itu. Yang pertama, malam hari cerah, tidak ada hujan. Walaupun dari awal Ramadan hujan, orang lele-lele, malam Lailatul Qadar tidak bakalan. Kenapa? Karena malaikat turun. Nanti kalau malaikat kehujanan ruwet nanti. Malaikat turun, tidak bakal terjadi hujan. Yang kedua, malam sangat sunyi, tenang, angin sepoi-sepoi, marai ngantuk. Nah, ini sing marai ngantuk, ini sing larang. Mulakno para sholihin, para aulia itu kalau 10 terakhir itu mulai jam malam sudah bikin kopi. Nah, ini harus kita tiru. Tapi aja ditiru gawe kopi ini tok ya, mulai ditiru. Gawe kopi ini tok ini ditiru. Yang penting mulai Lailatul Qadar itu tidak butuh ibadah banyak. Apa kata Rasul? Ditanyakan oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau terjadi Lailatul Qadar, apa yang harus kita baca? Apa yang harus kita minta? Kata sahabat. Rasulullah SAW menjawab, 2 hal tidak akan pernah kau hindari. Yang pertama, minta kepada Allah perlindungan dari Allah, minta ridhonya Allah, dijauhkan dari murkanya Allah. 2, minta ridhonya Allah, dijauhkan dari murkanya Allah. Makanya tadi kita baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta ridhonya Allah, minta surganya Allah, dan dijauhkan dari neraka. Itu yang dibaca. Jadi berbanyak asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Malam udah wiridan itu. Karena itu yang harus dibaca. Minta ridhonya Allah, minta pengampunan, minta surga, dijauhkan dari neraka. Kemudian yang kedua, baca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Buat wiridan semalam. Wiridan itu terus. Tidak bisa baca Quran, udah wiridan itu aja. Yang penting melek, ojo turun. Lailatul Qadar ojo turun.
Karena Lailatul Qadar itu tamu agung ira mungkin mau orang wong turu. Ya. Itu tamu agung. Hanya orang-orang tertentu yang melek, yang kuat, insya Allah mendapatkan. Tanda-tandanya apa? Kemudian terakhir yang ketiga, tanda-tandanya Lailatul Qadar itu besoknya hari walaupun panas mendereng tapi tidak menyengat. Panasnya matahari tidak menyengat ke kulit. Kenapa? Karena terhalang oleh malaikat yang munggah kembali ke langit. Makanya dikatakan tanazzalul malaikatu waruh. Malam Lailatul Qadar itu turunnya malaikat, ribuan malaikat, jutaan semua malaikat yang ada di langit turun. Waruh juga ruh juga turun. Besoknya kembali ke atas, itu langit tidak akan panas, matahari tidak akan panas, terhalang. Nah, di antara orang-orang, ini sebagian, ini bocoran sebenarnya. Tapi orang apa ini tanda-tandanya orang yang dapat Lailatul Qadar. Malaikat turun itu harus ngopo? Ini kan pertanyaannya begitu. Harus ngopo ya? Pertanyaan turun ini. Malaikat harus ngopo? Malaikat itu turun. Nah, malaikat itu nyalamin orang-orang yang ada di bumi. Nyalamin, disalamin oleh malaikat. Dapat salamnya malaikat. Di antara orang-orang yang respect dan dengan salamnya malaikat. Ingat, kalau malam jenengan terjadi, tidak tahu hati kita itu tahu-tahu koyok kegesek apa kemudian nangis tanpa sebab. Orang kayak dengan hutan ya, tanpa sebab nangis, tahu-tahu nangis. Di situ berarti orang itu mendapat salamnya malaikat. Di hatinya diusap oleh malaikat. Karena malaikat itu tahu-tahu orang itu nangis tanpa sebab. Kadang kita merasakan gitu, ya, merasakan. Tapi jangan dipaksa, jangan dibikin, tidak bakalan bisa. Karena itu sudah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda orang itu mendapat salamnya malaikat, mendapatkan Lailatul Qadar secara isyarat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar dan orang-orang tua kita dibebaskan oleh Allah dari nerakanya Allah dan ditempatkan di dalam surganya Allah bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.